Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang semata saat ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah. Semoga Allah menambah nikmat karunia-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat iman, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang semakin mantap pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Saudara sekalian, kita masih berupaya untuk memahami ayat-ayat Allah sebagai wujud syukur kita kepadanya atas bimbingan dan petunjuknya berupa wahyu yang telah nuzul kepada Muhammad Rasulullah SAW untuk membimbing kita semua agar kita selamat dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita di dunia ini menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bahagia hidup di dunia ini dan kelak di akhirat nanti. Bapak dan Ibu sekalian, topik kita ini adalah masalah ukhuwah, yaitu kita berusaha memahami surat Al-Hujurat yang minggu yang lalu kita sudah berusaha untuk memahami ayat-ayat bahwa sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman yang pastilah bersaudara, maka kita harus menunjukkan, menyatakan, membuktikan bahwa kita adalah bersaudara dalam hidup dan kehidupan ini. Karena orang beriman itu pastilah bersaudara. Kalau ada orang beriman sesama mukmin tidak menunjukkan wujud persaudaraannya yang kokoh, maka dipertanyakan keimanannya. Karena persaudaraan itu merupakan manifestasi daripada iman seseorang. Kalau iman seseorang kuat, maka persaudaraannya akan kuat. Begitu pula sebaliknya, kalau imannya lemah, maka persaudaraannya akan lemah. Bapak dan Saudara sekalian, yang lalu kita sudah menyampaikan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu hanyalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Kepada sekalian, ayat sebelumnya menunjukkan bahwa orang yang beriman itu bisa jadi terjadi perselisihan antara yang satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Tetapi apabila diingatkan oleh ayat-ayat Allah, maka mestinya kita kembali kepada ketentuan dan ketetapan Allah itu, sehingga kita kembali bersaudara. Jadi di sini masih terbuka bahwa orang yang beriman itu terjadi perselisihan, itu masih terbuka. Sama seperti kita ini dalam membangun kehidupan keluarga kita, antara anak kita, ya, antara anak kita, maka
sebagai manusia biasa yang bukan nabi dan rasul, maka terbuka kemungkinan terjadinya perselisihan di antara saudara yang ada itu. Maka harus kita damaikan. Ya, harus kita damaikan sehingga akur kembali. Apabila kita tidak mengikuti hawa nafsunya, maka orang yang beriman itu pasti mudah untuk dipersaudarakan. Dalam kesempatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang landasan ukhuwah Islamiyah ini. Bila iman kita kuat, maka persaudaraan kita akan kuat. Karena itu persaudaraan yang kita bangun dalam kehidupan ini haruslah semata karena Allah, untuk mendapatkan ridho Allah. Para yang beriman pastilah membangun persaudaraannya karena Allah, bukan karena yang lain. Apabila kita lihat soliditas jamaah kita, istilahnya tingkat kerekatan persaudaraan kita ini masih renggang, maka kita harus berupaya untuk merekatkan. Memang manusia ini terlalu banyak kepentingannya, sehingga seringkali kepentingan itu mengganggu nuansa persaudaraannya. Karena itu harus selalu diingatkan dengan ayat-ayat Allah ini, agar tidak semakin renggang. Tetapi bagaimana kalau tak terjadi kerenggangan, segera ya didamaikan, diluruskan sehingga utuh kembali persaudaraan kita ini. Landasan persaudaraan dalam Islam itu amat kuat, berbeda dengan yang lain. Kalau kita lihat mereka itu seperti bersaudara, bersatu, tapi sebenarnya hati mereka itu bercabang-cabang karena kepentingannya banyak. Sedangkan di dalam Islam ini, Bapak dan Ibu sekalian, karena orang beriman itu dalam hidup dan kehidupannya, termasuk membangun persaudaraannya, hanyalah karena Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, maka mudah untuk, maka kokoh persaudaraannya. Dan kalau terjadi konflik, maka mudah untuk diselesaikan. Sampai Rasulullah SAW sendiri menyatakan dalam sebuah hadis, dan ini nanti menjadi pelajaran bagi kita semua. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, farashadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan, falamma ata'alihi qala, aina turid? Qala, uridu akhan li fi hadil qaryah. Qala, hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi? Qala, la ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Qala, fa inni Rasulullah ilaik, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Rawahu Muslim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya seseorang telah mengunjungi saudaranya di sebuah desa yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk membuntutinya, untuk mengikutinya. Maka ketika malaikat itu menemui orang tersebut, dia bertanya, "Mau kemana Anda?" Maka orang tersebut menjawab, "Aku hendak mengunjungi saudaraku di desa ini, di kampung ini." Malaikat bertanya, "Apakah kamu akan memberikan sesuatu yang berupa kenikmatan kepada saudara Anda?" Orang tersebut menjawab, "La, tidak. Tidak. Ya, sesungguhnya aku hanyalah karena mencintainya karena Allah saja." Maka malaikat itu berkata, "Maka sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu, bahwasanya sesungguhnya Allah sungguh telah mencintai engkau sebagaimana engkau telah mencintai saudara engkau itu." Nah, Bapak-Bapak sekalian, jadi ada seseorang
yang mengunjungi saudaranya di sebuah desa yang lain, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk membuntutinya dan bertanya pada orang tersebut, ya, apakah anda mengunjungi saudara anda ini karena ingin memberikan sesuatu hadiah dan lain sebagainya, atau karena aspek materi? Tidak, saya mengunjungi saudara ini semata-mata karena kecintaan saya kepadanya karena Allah, bukan karena yang lain. Maka malaikat menyampaikan berita, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudara engkau karena Allah itu. Nah, Bapak dan sekalian, ini adalah merupakan wujud persaudaraan yang dibangun di atas landasan karena Allah, karena kecintaannya kepada Allah, karena ingin mencari ridha Allah. Nah, sekarang mungkin dulu antara desa dengan desa, sekarang antara pribadi dengan pribadi, Islam, mukmin, antara keluarga dengan keluarga, antara kiai dengan kiai, antara kelompok Islam dengan kelompok Islam. Nah, sekalian, ini kan terjadi kerenggangan, Pak. Betul, Bapak? Kan mungkin persoalan politik, persoalan kepentingan dan lain sebagainya. Ya. Siapa yang punya inisiatif untuk mengunjungi saudaranya semata-mata karena kecintaannya kepada saudaranya karena Allah semata, bukan karena yang lain, maka akan mendapatkan kecintaan Allah kepadanya, baginya. Nah, ini sekarang banyak konflik-konflik kita ini karena banyaknya kepentingan, apalagi zaman sekarang ini kepentingan politik kadang-kadang menguburkan persaudaraan Islam yang seperti ini. Kadang antar kiai sendiri juga rame, ya Pak ya? Antar kelompok rame. Nah, mestinya kita ini Pak sekalian mungkin sekarang ini, karena umat Islam di Indonesia ini banyak, ya, beryayasan-yayasan, berormas-ormas, ya, berpolitik-politik, ya. Bagaimana antara yayasan satu dengan yayasan lain, pemimpin yayasan yang satu dengan pemimpin yayasan yang lain, saling mengunjungi, saling menziarahi, semata karena Allah, ya, karena keridhaan Allah, bukan karena apa-apa. Antara ormas yang satu, pemimpin ormas yang satu dengan ormas yang lain, antara pemimpin NU dengan pemimpin Muhammadiyah, ya, antara golongannya itu dengan golongan yang lain, antara Syiah dengan Sunni, ya, antara Salafi dengan apa, ya, dengan yang lain, dengan Tarbiyah kah. Sekarang kan banyak kelompok-kelompok itu, pimpinannya itu, cobalah saling mengunjungi saudaranya itu, supaya umat ini melihat, oh, ada kesamaan dan kebersamaan, ya ini, ya itu. Nah, ini perlu dilakukan, karena kita masing-masing ini masing-masing punya kepentingan antara yayasan yang satu dengan yayasan yang lain. Ya, mestinya itu saling membangun kesamaan dan kebersamaan, karena semua ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah terbukti ada friksi, ada konflik, ada perselisihan antara yang satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, antara ormas yang satu dengan ormas yang lain, ya, bahkan, ya, perpolitikan yang ada sekarang ini, ya, ini kesempatan kita untuk mendapatkan kecintaan Allah. Apabila itu kita lakukan, untuk melakukan ziarah terhadap saudara kita yang lain semata karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan kesempatan atau akses politik atau mendapatkan kursi atau peluang untuk mendapatkan akses ekonomi. Tidak, tapi betul-betul fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Saudara sekalian berbahagia, nah ini harus dilakukan oleh tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya. Dengan pemimpin halakoh di sini aja, Ba'dal Maghrib ini sampai Isya, selama seminggu, kita belum pernah kunjungan antara kiai yang satu dengan kiai apa? Yang lain. Itu perlu Pak sekalian. Dan sampai kiai itu bawa kelompoknya sendiri, yang lain bawa kelompoknya lagi sendiri. Di mana letaknya ini, ya? Ini kan harus dibangun wujud persaudaraan itu, dan itu harus dimulai oleh pemimpinnya, oleh kiainya, oleh tokohnya, oleh pemimpin ormasnya, pemimpin partainya. Ya, bahwa Islam itu mengatasi segala sesuatu. Bagi kita adalah orang yang beriman, hidup kita hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah,
keridhaan Allah yang kita cari, maka hal-hal yang mengganggu kecintaan Allah, yang mengganggu keridhaan Allah, itu yang harus kita selesaikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai karena kepentingan sesaat, kepentingan yang bersifat duniawi, kepentingan al-hawa ini mencerai-beraikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu landasan ukhuwah Islamiyah ini sangat kokoh. Harus mengatasi seluruh kepentingan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Nah, apabila umat Islam itu seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, maka mudah untuk diislahkan. Apabila terjadi apa? Konflik. Apabila terjadi perselisihan. Nah, kalau hadis Nabi ini kaitan dengan seseorang mengunjungi tempat yang lain, itu bisa kita bayangkan itu. Nah, kalau kita di sebuah desa begitu mengunjungi saudara kita di tempat yang lain dengan jalan kaki, semata-mata karena Allah ingin mendapatkan keridhaannya atau kecintaannya, masya Allah luar biasa itu. Nah, sekarang antar kiai, antar mubalek, jangan sampai ya antar mubalek malah berkompetisi, itu ya. Ya bersaing, ya tukang bakso ya permusuhannya antar tukang bakso, kiai antar kiai, nah itu salah. Kalau seperti ini, kalau kiai tidak menunjukkan kesamaan dan kebersamaannya, justru sebenarnya yang salah adalah kiainya, tokohnya, pemimpinnya. Perbedaan tempat, perbedaan kegiatan, perbedaan aktivitas, perbedaan yayasan, perbedaan ormas, jangan dijadikan masalah untuk membangun ukhuwah ini. Justru itu adalah kesempatan untuk istibaqul khairat, untuk berlomba-lomba di dalam membangun kebaikan, dalam berbuat baik. Jadi Bapak sekalian, landasan karena iman ini semata dalam rangka beribadah kepada Allah, untuk mencari ridha Allah, itu adalah landasan yang kokoh untuk membangun apa? Ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, landasan berikutnya adalah disertai iman dan ketakwaan. Memang iman ini akan tumbuh dan bersemi apabila ketakwaan kita juga tumbuh. Iman akan mendorong kita untuk melaksanakan perintah Allah dengan penuh kerelaan dan kecintaan, dan menjauhi larangannya Allah dengan penuh rasa takut. Itu begitu wujud iman. Nah, ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya atau melaksanakan syariatnya, itu memperkuat iman kita. Nah, begitu. Jadi iman ini mendorong kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau melaksanakan syariatnya. Pelaksanaan syariat itu akan memperkuat keimanan kita. Terus begitu siklusnya. Nah, maka iman yang benar mestilah mewujud dalam pelaksanaan syariat Allah yang semakin sempurna. Kalau ada orang beriman tidak sepakat dengan syariat Allah, nah itu lucu sekalian, ya Pak ya. Jadi orang beriman pastilah sangat setuju dan akan berjuang memperjuangkan syariat Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Kalau ada orang beriman, ngomong Islam, ngomong beriman, tidak sepakat dengan syariat Islam, syariat siapa yang harus ditegakkan dalam hidup dan kehidupan ini? Allah kan pencipta seluruh makhluk yang ada ini, dan seluruh makhluk yang ada ini semua berjalan sesuai dengan sunnah Allah, ketentuan dan ketetapan Allah, sesuai dengan syariat Allah. Kalau bukan syariat Allah yang ditegakkan, syariat siapa? Nah, orang yang beriman adalah orang yang memiliki kesadaran bahwa syariat Allah lah yang wajib dan mutlak ditegakkan dalam hidup dan kehidupan ini, agar kehidupan ini menjadi stabil, menjadi selaras, menjadi seimbang, agar hidup dan kehidupan kita ini menjadi selamat. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, kalau orang yang beriman ini dalam perjalanannya menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak dan Ibu sekalian akan nampak dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini bahwa kita selaras dalam hidup dan kehidupan ini, tidak melaksanakan hukum Allah, ketentuan dan ketetapan Allah, syariat Allah, maka itu akan memperkokoh, memperkuat tali persaudaraan. Dan ketakwaan ini adalah landasan yang kokoh dalam membangun kesamaan dan kebersamaan. Jika tidak, Bapak Ibu sekalian, kalau bukan karena iman dan takwa ini, maka mudah luntur, ya, mudah terjadi konflik. Allah sendiri menyatakan firman-Nya,
dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bapak dan sekalian, teman-teman pada saat itu sebagian yang terhadap sebagian yang lain akan menjadi musuh, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi pertemanan ini pada saatnya akan terjadi teman itu menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Apalagi di akhirat nanti. Di akhirat nanti akan berbahagia orang yang membangun pertemanan di dunianya bukan karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana akan saling menyalahkan. Saling menyalahkan, akan terjadi konflik, bahkan saling memusuhi di antara mereka. Nah, kecuali orang-orang yang bertakwa yang membangun persaudaranya di atas landasan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujung-ujungnya adalah kebaikan. Ujung-ujungnya adalah kebaikan. Jadi persaudaraan yang sesungguhnya adalah persaudaraan yang dibangun di atas landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Janganlah Anda bersahabat kecuali dengan sesama mukmin, dan janganlah Anda memberikan makan makananmu kecuali kepada orang yang bertakwa. Kecuali kepada orang yang apa? Bertakwa. Ya, yang orang beriman itu memiliki akidah al-wala wal bara'. Loyalnya kepada siapa jelas orang yang beriman itu. Ya. Baroknya kepada siapa orang yang beriman itu jelas. Jadi kita dilarang oleh Nabi untuk berteman kecuali kepada sesama mukmin, karena memiliki kesamaan visi dan misi, kesamaan pandangan hidup, kesamaan keyakinan, kesamaan ruh. Nah, orang yang memiliki kesamaan yang seperti ini, kalau dia bersaudara, maka bersaudara dalam arti yang sesungguhnya. Kalau toh ada orang yang beriman bersaudara, itu hanya permukaannya saja, bersifat lahir saja, dan itu mesti tidak kekal. Mudah timbul konflik apabila persaudaraan itu tidak dilandasi oleh keimanan. Dan kita tidak boleh memberikan makanan kita kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya kita harus mendahulukan, ya, membantu saudara kita yang beriman, yang bertakwa, sebelum mendahulukan orang yang beriman dan bertakwa. Jangan mendahulukan yang lain, karena mereka lah orang yang memang harus ditopang, harus dibangun kekuatannya. Karena orang beriman dan bertakwa itu akan melahirkan kebaikan dalam hidup dan kehidupan ini. Sedangkan orang kafir, orang fasik dan lain sebagainya adalah orang yang akan melahirkan kerusakan, kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran dalam kehidupan ini. Kalau mereka dibantu, maka semakin membantu, ya, mereka untuk semakin kuat dalam berbuat maksiat dan mungkar. Sehingga Nabi memang menyarankan, ya, jangan memberi makanan kecuali kepada orang yang apa? Bertakwa. Bapak dan saudara sekalian yang dihormati, di hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, fal yanzur ahadukum mayu khalil. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Bapak sekalian, seseorang itu tergantung daripada agama temannya. Ya, kalau temannya itu jelek, mestilah ya dia beragama, dia akan berbuat sesuai dengan temannya. Kalau temannya yang jelek-jelek begitu, ya itu cerminan dari temannya dia. Nah, karena itu maka harus kita lihat siapa temannya. Kalau temannya baik, wah berarti dia adalah orang baik, agamanya baik. Kalau temannya orang yang bertakwa, berarti dia adalah orang yang bertakwa. Itu. Kalau temannya orang yang beriman, maka dia adalah orang yang beriman. Nah, karena itu kalau kita melihat anak-anak kita, atau mencarikan teman anak-anak kita, mencarikan jodoh anak-anak kita, mencari tetangga kita sendiri, tempat bekerja kita, itu pastilah yang menjadi standar pertama dan utama adalah
keimanan dan ketakwaannya. Karena itu sesuatu yang paling tinggi nilainya dalam hidup dan kehidupan kita ini. Maka yang kita jadikan teman, yang kita jadikan tetangga dan seterusnya itu adalah mencerminkan diri kita ini. Ya, diri kita ini. Nah, sepintas kita lihat bagaimana teman anak-anak kita ini. Kalau teman anak-anak kita adalah anak-anak yang sobo masjid istilahnya, yang biasa ke masjid, maka pastilah anak-anak kita juga apa? Ya, yang biasa ke masjid. Kalau temannya anak-anak kita kok suka untuk hal-hal yang positif, katakan begitu, maka berarti anak-anak kita juga termasuk ya, suka kepada hal yang positif. Karena itu maka seseorang itu ya tergantung agama seseorang yang tergantung daripada agama temannya. Ya, maka lihatlah siapa yang menjadi temannya. Siapa yang menjadi apa? Temannya. Nah, dalam memilih jodoh juga begitu Pak sekalian. Kalau orang beriman pastilah teman untuk yang dijadikan teman dalam hidup dan kehidupannya yang abadi, yang selama hidupnya itu adalah orang yang sekufu. Ya, sekufu dalam hal apa? Yang paling pertama adalah sekufu dalam hal agamanya, dalam keimanannya. Nah, kalau pilihannya adalah anak-anak yang pakai jilbab dan lain sebagainya, berarti anak-anak kita ini adalah anak-anak yang takwa, ya, menegakkan syariat dalam kehidupannya. Tapi kalau anak kita memilihnya, katakan begitu, anak-anak yang tidak mau pakai jilbab, dan itu pilihannya, ya, kita harus sadar, oh anak kita masih jauh dari ketakwaannya kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, landasan persaudaraan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan seterusnya itu, kalau itu dilihat dari ketakwaannya, maka berarti landasannya kokoh. Kemudian selanjutnya landasan dalam membangun ukhuwah Islamiyah ini adalah iltizam dengan manhaj Islam. Bapak dan Saudara sekalian, kita sebagai orang Islam sudah tentu ya, cara hidup kita ini adalah cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itulah panutan kita sebagai konsekuensi daripada orang yang sudah bersyahadat. Di samping syahadat tauhidul ibadah la ilaha illallah, kita juga bersyahadat dengan tauhidul ittiba' wal uswah, yaitu tauhidul mutaba'ah. Bahwa contoh panutan kita dalam kehidupan kita ini adalah Muhammad Rasulullah SAW. Maka manhaj hidup dan kehidupan kita ini adalah manhaj yang dibangun atas manhaj nubuwah, manhaj kenabian, dalam kepimimpinannya, dalam rumah tangganya, dalam politiknya, dalam ekonominya, dalam sosial budayanya, dalam pendidikannya, dalam seluruh aspek hidup dan kehidupannya. Manhaj yang digunakan, cara hidup yang ditempuh adalah cara hidup yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kita pasti beriltizam kepadanya. Konsekuensi daripada diterimanya amal kita harus benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan syarat dalam diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah pertama ikhlas, semata-mata karena Allah, ikhlas lillah. Ya, ibadah kita ikhlas lillah. Yang kedua mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, tidak boleh dipisahkan antara kalimat la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah itu. Sehingga dengan demikian Bapak dan Saudara sekalian, orang yang membangun hidup dan kehidupannya dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, pastilah kokoh. Jadi akan mengembalikan ya, segala sesuatu dalam mengimplementasikan ya, hidup dan kehidupannya. Bagaimana Rasulullah SAW itu? Bagaimana Rasulullah dalam segala halnya? Nah, kalau itu disepakati sebagai konsekuensi orang Islam, maka akan selamat. Dan itu menjadi landasan yang kokoh dalam membangun ukhuwah persaudaraan dalam hidup dan kehidupannya. Bapak dan Saudara sekalian, para sahabat itu karena sedemikian rupa wujud persaudaraannya, soliditasnya, kerekatan sangat kuat, sehingga kalau toh berpisah, beliau-beliau itu ada di antara salah seorang yang membacakan surat Al-Asr. Ketika berpisah dari sebuah majelis dibacakan surat Al-Asr itu. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Ya, sebagai wujud persaudaraan yang sedemikian rupa. Tawasi bil haq, tawasi bis sabr, itu sedemikian rupa. Agar kita istiqomah dalam beramal soleh, membangun kehidupan berdasarkan Quran dan Sunnah sebagai konsekuensi orang yang beriman. Itulah amal soleh. Ya, jangan sampai kita ini bias menyimpang, dan jangan sampai kita tidak istiqomah, tidak konsisten, tidak sabar untuk on the track ini, untuk istiqomah di jalan yang benar itu. Itu selalu diingatkan ketika berpisah dari pertemuan itu dengan dibacakan surat apa? Al-Asr. Bahkan Imam Syafi'i sendiri setelah diteliti surat ini, atau Al-Quran itu hanya menurunkan, Allah menurunkan hanya surat Al-Asr ini sudah cukup untuk menjadi panduan orang yang beriman ini dalam membangun hidup dan kehidupannya. Gitu, ya. Bapak teruskan berbahagia surat apa? Al-Asr. Jadi kokoh Pak ya. Oh, iman, ibadah, takwa loh gitu. Mutaba'atur Rasul, ya, manhaj Rasulullah, alamin hajin nubuwah. Mestinya orang Islam itu utuh satu. Tidak dikotak-kotak oleh lembaga, oleh institusi, oleh kepentingan yayasan, oleh ormas, oleh parpol dan lain sebagainya. Kita ini sekarang dikoyak-koyak. Dikoyak-koyak. Nah, segeralah. Ya. Kenapa kok dikoyak gini? Karena adanya kepentingan yang dianggap lebih besar. Karena tauhid yang disembah itu. Nah, itu. Karena tauhid yang disembah. Ya, sehingga semuanya diajak menuju ke sana. Nah, ini salahnya ini. Ini salahnya. Sangat mendasar, sangat mendasar. Semoga kita sadar sehingga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, landasan ukhuwah Islamiyah yang keempat adalah nasihat karena Allah. Nasihat karena Allah. Rasulullah sendiri mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Rawahu Syaikhan. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat untuk setiap muslim. Kita harus selalu tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran kepada sesama saudara kita. Tidak boleh kita membiarkannya. Ya, tidak boleh. Kalau ada saudara kita salah, harus kita ingatkan dan nasihati. Jadi kita tidak boleh mendolimi saudara kita. Yang bagaimana kita ini adalah cermin daripada saudara kita yang lain. Ya, sehingga kita selalu mengingatkan saudara kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wal kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah keikhlasan dalam kesetiaan. Ikhlas dalam memberikan kesetiaan. Qulna, kami berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Coba. Ikhlas dalam memberikan kesetiaan untuk siapa? Untuk Allah. Lillah. Wali kitabi, untuk kitabnya. Wali rasuli, dan untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin umat Islam. Wa amadihim, dan untuk seluruh umat Islam yang ada. Bapak dan sekalian, jadi mari kita dengan tulus dan ikhlas memberikan kesetiaan kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, wali kitabihi, kita memahami kitab Allah, kemudian kita amalkan apa yang diperintahkan dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulihi, dan kita perhatikan bagaimana Rasul Allah Muhammad memberikan bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan Al-Quran dalam kehidupannya, sehingga melahirkan kebaikan dalam hidup, amal soleh dalam kehidupan ini. Itu yang kita lihat, kita perhatikan bagaimana Rasulullah memberikan petunjuk pada kita semua ini dalam melaksanakan wahyu Allah dalam kehidupannya. Wali a'immatul muslimin, dan mari kita setia kepada pemimpin-pemimpin umat Islam yang memimpin dan membimbing kita atas dasar iman, atas dasar
petunjuk Allah dan Rasulnya. Wa amatihim, dan kita setia kepada sesama orang yang beriman. Kita memberikan loyalitas, kesetiaan kepada sesama orang yang beriman, sesama muslim ini. Nah, begitu agama ini. Jadi agama itu menunjukkan sebuah umat yang kokoh, sebuah kepemimpinan yang kokoh, sebuah persaudaraan yang kokoh. Ya. Nah, karena itu bahasa kalian berbahagia, agama itu mewarnai, memberikan nasihat itu, memberikan celupan warna dalam kehidupan pemimpinnya, dalam kehidupan masyarakatnya, jamaahnya, dalam kehidupan segala aspek hidup dan kehidupannya. Makanya ad-dinun nasihah. Agama itu adalah apa? Nasihat. Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, kemudian ini sebuah hadis yang dulu kita sudah pernah sampaikan, authakumul iman al-muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Rawahu Tabrani. Tali iman yang paling kokoh, paling kuat adalah persaudaraan karena Allah, dan bermusuhan juga karena Allah, cinta karena Allah, dan benci karena Allah. Jadi kalau kita ini bersaudara karena Allah, kita bermusuhan juga karena Allah, cinta karena Allah, dan benci karena Allah, maka itulah tali iman yang paling kokoh. Siapa yang dicintai oleh Allah, itu yang kita cintai. Apa yang dicintai oleh Allah, itu yang kita cintai. Apa yang dibenci oleh Allah, itu yang kita benci. Siapa yang dibenci oleh Allah, itu yang kita benci. Ya, Bapak sekalian, maka itu akan melahirkan persaudaraan yang kokoh. Dan yang dibenci oleh Allah adalah yang jelek-jelek, kekafiran, kefasikan, kemunafikan, kemaksiatan, kemungkaran. Ya, dan tidak boleh itu tampil mewarnai hidup dan kehidupan ini, memimpin kehidupan ini, karena itu adalah merusak. Nah, karena Allah menghendaki kebaikan, bukan menghendaki kejelekan. Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Karena itu kalau kita cinta kepada kehidupan ini sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah, maka selamat kita ini. Jadi kalau kita ini membangun persaudaraan karena Allah, ya, memusuhi apa? Ya karena Allah pula. Cinta karena Allah, benci karena Allah, maka berarti kita memiliki tali iman yang paling kokoh, paling kuat. Jangan sampai yang dibenci oleh Allah malah kita cintai, ya. Yang dimusuhi oleh Allah yang kita cintai, ya. Setan dijadikan teman, nah itu salah. Setan harus dimusuhi. Temannya setan, ya harus kita musuhi juga. Ya. Temannya setan kita jadikan teman, ya salah. Ya, karena kita adalah musuh yang nyata. Ya. Karena itu harusnya kita jadikan sebagai apa? Musuh. Nah, pada saudara sekalian, nasihat karena Allah ini adalah landasan yang kokoh dalam membangun apa? Persaudaraan. Nah, ini luar biasa ini. Orang yang beriman ini pastilah sumber nasihatnya adalah Allah, Rasulnya, kitab-kitab. Jangan gitu, Pak. Ya, arahan pemimpinnya, kesamaan kultur budaya umat Islam itu sendiri, itu semua adalah nasihat. Ya, inilah memperkokoh kultur kita pakai busana muslimah, kan memperkokoh itu. Cara hidup kita dan seterusnya itu semua adalah memperkokoh persaudaraan kita. Yang menunjukkan kita memiliki kesamaan dan kebersamaan. Kita memiliki kultur yang sama, cara yang sama, budaya yang sama, peradaban yang sama. Ya, kokoh, memperkokoh. Yang kelima, landasan ukhuwah Islamiyah yang menunjukkan kekokohan landasannya adalah setia dalam segala kondisi. Ya, setia dalam segala apa? Kondisi. Jangan ketika enak saja kita bersaudara. Kalau kita dilanda masalah, ya kemudian pecah, itu berarti apa namanya? Tidak kokoh. Allah memerintahkan kepada kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, dan tolong menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong atas dasar dosa, berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kita ini harus ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Kita harus tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong
untuk berbuat dosa dan berbuat apa? Permusuhan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Syaikhan. Ya, seseorang dari kalian tidak sempurna imannya sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, inilah setia kawan. Ya, kita ini akan teruji persaudaraan kita apabila saudara kita dilanda kesulitan, kemudian kita membantu atas dasar karena iman, karena Allah, karena iman kita. Nah, itulah persaudaraan yang sesungguhnya. Ya, kalau kita ini dalam keadaan enak-enak, mudah barangkali Pak sekalian ya. Tapi persaudaraannya sesungguhnya itu diuji ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan kesulitan. Rasulullah sendiri menyatakan dalam sabdanya, al-muslimu akhul muslimi, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman, satarahullahu yaumil qiyamah. Rawahu Syaikhan. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain, tidak menganiayanya dan tidak membiarkannya. Dan sampai antara kita ini saling menganiaya, apakah dengan lisannya, apakah dengan tangannya, apakah dengan perbuatannya. Tidak boleh saling mendolimi antara yang satu dan yang lain. Haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Jadi kalau kita sudah bersyahadat dan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka haram kehormatannya, haram darahnya, ya, haram hartanya, harus kita jaga. Ya, jangan sampai kita merendahkan, menistakan, menghinakan saudara kita yang lain. Tidak boleh. Tidak boleh, haram kehormatannya. Ya, haram kehormatannya. Juga tidak boleh membiarkannya. Saudara kita apa-apa, ada masalah, ada musibah, dibiarkan saja. Enggak ditolong, biarin aja. Loh, itu salah itu. Wala yuslimuhu. Tidak boleh. Kalau saudara kita ada kesulitan, sakit, ada masalah dan lain sebagainya, maka kita sesama muslim harus saling membantu. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang melepaskan kesusahan dari saudara muslim yang lain, maka Allah akan melepaskan kesusahan baginya, ya, dari kesusahan pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang menutupi aib celah saudara muslim yang lain, maka Allah juga akan menutupi celahnya pada hari kiamat kelak. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita ini bukan Nabi dan Rasul, pastilah masih banyak kekurangan-kekurangannya, kekhilafannya, masih banyak celah, Pak ya, celah dan kekurangannya. Itu harus salah kita tutupi, jangan malah digunjing, disebarkan kekurangannya dan lain sebagainya. Karena kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, saudaranya yang lain kesalahannya dia apa? Ya, tetangganya sesama muslim diitukan, sesama yayasannya, sesama ormasnya, sesama parpolnya. Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tidak boleh kita ini. Ya, sesama muslim harus saling menghormati. Karena kalau kita sudah bersyahadat, maka harus kita jaga kehormatannya, harus kita jaga hartanya, harus kita jaga darahnya. Tidak boleh seenaknya kita ya main-main dengan sesama saudara kita se-Islam, seiman. Nah, inilah landasan yang sangat kokoh, yang mestinya umat Islam itu lebih kokoh wujud persaudaraannya, ya, wujud soliditasnya dibandingkan dengan yang lain. Mestinya umat Islam itu sulit untuk dipecah-pecah, ya, diadu domba, mestinya sulit, ya, karena landasannya kokoh seperti ini, Bapak dan sekalian. Dan ini kesempatan bagi tokoh-tokoh, bagi pemimpin-pemimpin kelompok golongan yang ada untuk saling mengunjungi dalam rangka mempererat persaudaraan agar Allah menurunkan kecintaannya kepadanya. Agar Allah menurunkan apa? Rasa cintanya kepada apa? Padanya. Nah, seringkali yang saling ngotot-ngotot itu kan pemimpinnya, Pak ya. Tokoh-tokohnya, ulamanya itu. Nah, semoga kita semua diberi kesadaran oleh Allah SWT sehingga beristighfar, sehingga umat ini menunjukkan umat wahidah, menunjukkan umat yang satu.
Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang ditanyakan. Jadi Pak, landasan ukhuwah Islamiyah itu sangat apa? Sangat kokoh. Sangat kokoh. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk semakin mempererat tali persaudaraan di antara kita yang dibangun di atas landasan yang kokoh tersebut, sehingga pada saatnya kita mampu mengangkat beban, memikul amanah yang lebih berat dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga umat Islam adalah umat yang begitu indah dalam perjalanannya. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.